materi hari ini. Ya, materi hari ini adalah materinya modular atau fungsi. Jadi fungsi atau modular, kalau di pemrograman umumnya itu biasanya ada namanya adalah fungsi atau function. Ada dua jenis, yaitu ada function, ada prosedur. Tapi kalau di C++ di sini namanya adalah modular. Sama aja sih, cuman beda nama saja. Jadi modular di sini itu adalah sebuah teknik untuk memecah-mecah program. Jadi kalau programnya itu ketika kita membuat program, jumlahnya kan banyak barisnya. Jadi jumlah barisnya banyak, atau kalau kemarin kita masih membuat program yang simpel-simpel, masih perhitungan rumus-rumus yang simpel, itu belum bisa bermanfaat ya kita menggunakan modular. Jadi modular ini nanti akan bermanfaat sekali ketika kita sudah membuat sebuah program yang real atau membuat sebuah program yang nyata, misalkan sebuah kasus untuk menyelesaikan peminjaman buku di perpustakaan. Nah, ini akan sangat berguna sekali ketika digunakan teknik modular. Nah, teknik modular ini atau fungsi dan prosedur ini digunakan untuk memecah-mecah program ya. Jadi sebentar, saya screen dulu. Apakah sudah tampil untuk ininya slideshow-nya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya, jadi untuk modular itu sendiri ini digunakan di pemrograman. Jadi mau pemrogramannya bersifat yang desktop maupun yang web itu sama, mungkin hanya namanya saja yang berbeda ya, nama-nama dari masing-masing pemrograman itu yang berbeda. Nah, di sini adalah suatu teknik yang mana program itu nanti akan kita pecah-pecah atau akan kita bagi-bagi. Kalau programnya itu sudah banyak, kalau kita sudah membuat program yang real untuk menyelesaikan sebuah kasus, itu kan sampai ribuan baris. Sehingga dari ribuan baris itu nanti kita bisa simpelkan atau kita bisa ringkas menggunakan yang namanya modular atau teknik pemecahan, atau kita bagi-bagi ke dalam sub-sub program yang lebih kecil. Jadi di sini bisa kita buat ke dalam program-program kecil, kemudian diberikan nama dari modular itu, nama subnya apa. Nah, di sini teknik ini tidak ada ketentuan harus dibuat ke dalam berapa fungsi atau jumlah fungsinya ada berapa, nama fungsinya apa, itu tidak ada ketentuan. Itu murni tergantung dari programmernya atau dibebaskan dari programmernya. Mau dibuat namanya sesuka hati juga boleh, tetapi idealnya pemberian nama modular ini isinya adalah mencerminkan dari isi pemrograman yang nanti akan dimasukkan dalam modular tersebut. Sama halnya ketika kita membuat sebuah variabel itu kan idealnya pembuatan nama variabel itu juga mencerminkan isi dari variabel. Contoh, saya mempunyai variabel nama, tipe datanya adalah karakter, berarti nama tersebut nanti isinya apa? Isinya adalah ya nama-nama yang nanti akan dimasukkan ke dalam variabel nama. Nggak mungkin variabelnya nama kok isinya apa? Isinya alamat, nanti nggak sinkron. Jadi sebaiknya modular juga sama, pemberian namanya nanti juga menyesuaikan dari isi yang ada di dalam modular itu sendiri. Nah, di sini yang perlu dipahami bahwa modular itu sebuah teknik pemecahan program yang lebih kecil, yang tujuannya untuk apa? Tujuannya itu nanti bisa mudah untuk dipahami, kemudian mudah juga untuk nanti pemanggilan ulang. Jadi kalau misalkan kita mau memanggil ulang atau kita mau menggunakan perintah yang sama, itu kita tidak perlu mengetikkan berulang kali. Cukup diketikkan satu kali dalam modular, kemudian nanti kalau butuh tinggal dipanggil modular itu sendiri. Jadi seperti halnya kita memiliki sebuah perintah khusus yang nanti bisa dipanggil secara berulang-ulang. Jadi tidak perlu mengetikkan program yang sama atau mengetikkan perintah yang sama, tetapi kita cukup perintahnya diketikkan dalam satu kali di dalam modular, tetapi bisa dipanggil berulang kali. Di sini untuk modular itu sendiri, jadi di sini penulisannya juga hampir sama dengan penulisan program yang ada di
program utama atau yang ada di dalam main. Jadi di sini untuk penulisan fungsi atau modular, di sini juga harus ada mainnya, sama dengan kita mengetikkan program di C++ kan juga ada mainnya, yaitu adalah fungsi utama. Di sini juga sama. Jadi ada eh, ada mainnya, ada apa ya istilahnya, ada bodinya, ada bingkainya, ada apa ya, sebelum isinya itu juga ada keterangan judulnya, kemudian diawali dengan pembuka dari modular itu sendiri. Nah, di dalam C++ itu fungsi jenisnya ada macam-macam. Yang pertama di sini ada fungsi yang langsung dideklarasikan di dalam pemrograman C itu sendiri. Artinya apa? Yaitu fungsi built-in. Fungsi built-in itu adalah fungsi yang sudah dimiliki oleh C++ itu sendiri. Jadi kita tinggal pakai saja. Cara makanya gimana? Ya kita memanggil header filenya, include, stream dan seterusnya, itu yang memiliki fungsinya. Kemudian fungsi yang akan kita gunakan apa? Misalkan cout, kemudian in, system color dan seterusnya ya. Jadi itu adalah fungsi built-in, artinya adalah fungsi yang sudah dimiliki oleh pemrograman tersebut. Nah, di bahasa pemrograman yang lain juga pasti memiliki fungsi built-in. Java, kemudian Basic, Python dan seterusnya itu punya fungsi sendiri-sendiri. Nah, untuk modular ini kita membuat fungsi sendiri yang sesuai dengan keinginan kita sebagai programmernya. Jadi tidak ada ketentuan harus menggunakan header file apa, karena kita membuat sendiri. Kemudian yang ini adalah fungsi yang bukan built-in ya, tapi fungsi yang dibuat oleh si programmer. Jadi ada dua jenis. Saya rasa di pemrograman yang lain juga sama, mungkin hanya namanya saja yang berbeda atau istilahnya aja yang berbeda. Nah, di sini ada kelebihan modular. Terlihat ya di sini untuk slide-nya. Kelebihan modular itu ada banyak. Jadi di sini yang pertama adalah programnya jadinya lebih pendek. Kenapa lebih pendek? Karena kalau misalkan kita mau misalkan ya di baris 10 sampai dengan 15 kita butuh fungsi untuk input data. Tetapi di baris 100 itu kita juga butuh input data yang sama. Nah, kalau tidak menggunakan modular, maka perintah input data itu akan kita tuliskan dua kali, di baris 10 sampai 15 dan di baris 100 tadi ya. Nah, tetapi karena kita menggunakan modular, itu artinya kita cukup menuliskan satu kali, tetapi bisa dipanggil di baris 10 dan di baris yang ke 100. Sehingga ini akan memperpendek programnya. Kemudian yang kedua adalah mudah dibaca dan dimengerti. Kenapa? Karena masing-masing fungsi itu ada judulnya dan fokus hanya di perintah itu saja. Jadi satu modular itu hanya fokus di satu fungsi saja atau di satu subtema ya, kalau misalkan kita membahas pokok bahasan materi. Nah, tapi kalau di sini nanti dia fokus, dia akan membahas apa saja, itu masuknya dalam satu fungsi. Kalau temanya berbeda, pembahasannya berbeda, nanti dibuat lagi ke dalam fungsi yang lain, tidak digabungkan. Kemudian yang ketiga di sini adalah mudah didokumentasikan. Artinya kita tahu jumlah fungsinya ada berapa, kemudian dokumentasinya juga nanti akan lebih mudah. Artinya kalau misalkan kita ada fungsi input sendiri, ada fungsi edit sendiri, itu nanti ketika kita mendokumentasikan itu nggak perlu mencari-cari fungsi perintah edit dan perintah delete itu berada di baris berapa tuh. Nah, padahal kita buat programnya kan sudah ribuan baris, itu nanti akan sulit sekali untuk mendokumentasikan. Tetapi kalau kita sudah buat dengan modular, nanti akan lebih mudah, karena masing-masing modular itu kita berikan judulnya. Oh, ini loh fungsi delete, ini loh fungsi input dan seterusnya, sehingga sudah terpilah-pilah. Kemudian yang selanjutnya kelebihannya adalah mengurangi kesalahan dan mudah mencari kesalahan. Kenapa? Karena kalau misalkan di dalam modular tersebut itu ada kesalahan, maka
yang salah tersebut ya hanya di modular itu saja, dia tidak akan merembet ke perintah program yang lain. Jadi kita perbaiki yang ada di modular tersebut, otomatis nanti yang lainnya juga ikut. Kenapa? Karena kalau salahnya hanya di modular saja, dia tidak akan merembet ke yang lainnya, sehingga untuk pencarian kesalahannya jadinya akan lebih mudah. Kemudian selanjutnya adalah sifatnya lokal. Artinya sifatnya lokal ketika kita memiliki variabel, memiliki konstanta, atau memiliki tipe data bukan tipe data, misalkan memiliki variabel, konstanta, atau pendeklarasian yang lain, itu dia hanya bersifat lokal di satu modular saja. Jadi dia hanya berlaku, misalkan ya, ada variabel nama dan kelas di dalam modular deklarasi variabel, berarti itu hanya bisa digunakan di fungsi itu saja. Ketika nanti kita akan menggunakan variabel tersebut di dalam program yang lain, di baris yang lain, itu harus dideklarasikan ulang. Kenapa? Karena dia sifatnya lokal. Jadi dia hanya berlaku di fungsi yang ada di modular saja, atau fungsi saja. Kemudian di sini untuk fungsi, jadi ada apa ya, nanti ada function, ada prosedur kalau di tempat lain, tapi kalau di sini ada namanya adalah fungsi dengan tipe void dan fungsi yang bertipe non void. Nah, untuk fungsi itu sendiri itu adalah kumpulan instruksi atau kumpulan perintah atau kumpulan program yang dikelompokkan menjadi satu, letaknya terpisah dari program yang menggunakan fungsi tersebut, memiliki nama tertentu yang unik dan digunakan untuk mengerjakan suatu tujuan tertentu. Nah, jadi dalam sebuah fungsi ini isinya adalah program, perintah, instruksi, yang mana instruksi tersebut itu letaknya akan terpisah dengan program utama. Program utama di C++ kemarin dimulai dari main ya. Nah, itu nanti letaknya akan berbeda dari main. Dia akan terpisah dari main, sehingga dia punya tempat sendiri. Kemudian untuk fungsi yang ini, untuk kelebihannya tadi kan sudah ya, kelebihannya tadi sudah, sebentar ini ya. Jadi kelebihan yang lain di sini dapat melakukan pendekatan top down dan define end. Jadi top down di sini penelusurannya atau pencariannya nanti untuk kesalahannya adalah programnya itu lebih mudah karena dari atas ke bawah. Kemudian program yang besar itu dapat dipisah-pisahkan ke dalam program-program yang lebih kecil, sehingga kita lebih mudah untuk fokusnya. Kalau misalkan semua program 2000 baris misalkan, semua diletakkan dalam satu program utama, ketika nanti error itu kita akan ngetrace-nya susah, karena kita harus meneliti satu persatu dari baris yang sudah kita ketikkan. Itu akan membuat kita jenuh, membuat mata lelah, stres. Jadi nanti yang ada malah kita nggak bisa mengerjakan kesalahan tersebut ada di mana, padahal kesalahan itu kan nanti bisa jadi kesalahan sintak. Kesalahan sintak itu artinya nanti ketika program di run itu nanti nggak jalan karena perintahnya salah. Tapi kalau kesalahan logika itu yang lebih pusing, karena kesalahan logika itu secara sintak benar atau dia bisa berjalan ketika di running itu bisa menghasilkan output, tetapi outputnya itu tidak sesuai. Jadi misalkan ketika di input itu kan harusnya menginputkan data, tetapi kok yang muncul adalah bukan input tapi edit. Nah, itu kan nanti kita harus mencari satu persatu salahnya ada di mana. Nah, sehingga dengan kita menggunakan modular itu nanti akan lebih enak karena programnya jadi lebih pendek, kemudian letaknya juga dipisah-pisah. Kemudian program dapat dikerjakan oleh beberapa orang sehingga program lebih cepat ya. Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah final project, misalkan ya di akhir semester mata kuliah ini ada final project, masing-masing dapat judul, misalkan ada peminjaman buku, ada transaksi pembayaran SPP dan seterusnya. Itu misalkan kelompok 4 orang. Nah, jadi nanti bisa bagi tugas. Yang satu nanti membuat untuk
inputan data bukunya. Kemudian yang satu untuk transaksi peminjaman, transaksi pengembalian, dan laporan. Nah, itu masing-masing bisa mengerjakan sendiri, kemudian nanti bisa digabungkan. Karena apa? Karena kan dia punya fungsi yang terpisah-pisah itu tadi. Jadi programnya dikecil-kecilkan atau dibuat kelompok-kelompok yang kecil. Kemudian selanjutnya adalah mudah dalam mencari kesalahan. Jadi pastinya kesalahannya juga akan lebih mudah karena jumlahnya sudah di baris-barisnya itu sudah di ini ya, sudah dipotong-potong, sudah tidak jadi satu baris dari baris satu sampai dengan baris 1000 misalkan. Jadi ini nanti akan mempermudah mencari kesalahan. Dan kesalahannya tadi bersifat lokal. Kalau misalkan salahnya hanya di input saja, kita fokus ke fungsi yang input. Kemudian, modifikasi program dapat dilakukan pada suatu modul tertentu saja tanpa mengganggu program yang lain. Kalau misalkan editnya itu salah, kita mau rombak lagi, mau kita kembangkan lagi, ya cukup di fungsi yang edit saja. Fungsi yang lain kita, di sini tidak perlu dijabarkan, tidak perlu disenggol-senggol. Kemudian, fungsi-fungsi menjadikan program mempunyai struktur yang jelas. Nah, di sini strukturnya jadi jelas karena apa? Di dalam program utama nanti bisa isinya hanya pemanggilan fungsi saja, bisa kita atur hanya input, kemudian proses, kemudian output. Jadi isinya itu tidak terlalu apa ya, kalau di program utama hanya pemanggilan fungsinya, sehingga tidak terlalu banyak coding yang dituliskan di program utama. Kemudian fungsi-fungsi digunakan untuk menghindari penulisan program yang sama yang ditulis secara berulang-ulang. Jadi karena kita sudah dibuat sebuah fungsi, maka nanti ketika kita membutuhkan fungsi yang sama itu tidak perlu dituliskan, tetapi cukup dipanggil saja. Jadi tidak perlu menuliskan ulang. Karena kalau menuliskan ulang, ngapain dibuat fungsi? Toh ketemunya juga tambah tenaga, tambah baris, tambah waktu dan seterusnya ya. Nah, kalau sudah dibuat fungsi cukup satu kali, tinggal nanti dipanggil ulang saja. Kemudian langkah-langkah tersebut dapat dituliskan sekali saja secara terpisah dalam bentuk fungsi. Jadi terpisah di sini adalah terpisah dari program utama, dari main itu tadi yang ketika kita biasanya menuliskan coding itu kan menggunakan main, itu kan terpisah di situ. Mempermudah dokumentasi, kemudian reusability. Jadi suatu fungsi itu dapat digunakan kembali oleh program dan fungsi lain atau fungsi lain. Karena fungsi satu dengan fungsi yang lainnya itu juga bisa saling manggil. Jadi misalkan saya punya dua fungsi. Fungsi yang pertama isinya murni fungsi dia sendiri, fungsi yang kedua dia juga bisa memanggil fungsi orang lain atau fungsi yang lain. Nah, ini selanjutnya di C++ di sini ada dua jenis fungsi. Yang pertama tadi ada library function atau fungsi yang sudah built-in atau fungsi yang sudah dimiliki oleh C++ itu sendiri. Di sini kalau fungsi yang sudah built-in atau fungsi yang sudah dimiliki oleh C itu sendiri, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kita harus memanggil atau kita harus mendeklarasikan yang mempunyai atau apa ya, header filenya atau yang memilikinya itu siapa. Misalkan di sini fungsi clear screen, gets itu miliknya siapa? Miliknya Conio, berarti input Conio ini juga harus digunakan. Jadi harus kita panggil. Kemudian untuk fungsi ini atau function ini kita harus mendeklarasikan terlebih dulu. Kenapa? Karena yang memiliki adalah header filenya. Kalau misalkan kita tidak mendeklarasikan header filenya, maka dia tidak bisa digunakan. Kalau untuk yang ini, untuk yang fungsi yang kita bahas hari ini atau modular, ini namanya adalah programmer defined function, yang mana fungsi ini adalah pure atau murni buatan programmer sendiri, dan fungsi ini memiliki nama tertentu yang unik dalam program, letaknya terpisah dari program utama dan bisa dijadikan satu ke dalam suatu library buatan programmer itu sendiri. Kemudian juga di-include-kan jika ingin digunakan, artinya bisa dipanggil jika sewaktu-waktu dibutuhkan atau akan digunakan.
Kemudian rancangan pembuatan fungsi untuk fungsi yang dibuat oleh programmer. Di sini yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah fungsi, yang pertama adalah data yang diperlukan itu sebagai data yang diperlukan sebagai inputan itu apa. Jadi dalam sebuah fungsi kita harus mengetahui dulu inputannya apa, prosesnya apa, outputnya juga apa. Jadi variabel apa sih nanti yang akan digunakan untuk input yang ada di dalam fungsi yang akan kita buat, kemudian informasi apa yang nanti harus diberikan oleh fungsi untuk pemanggilannya. Jadi dalam fungsi itu isinya apa? Apakah isinya informasi untuk menghitung rumus atau untuk menampilkan kalimat saja atau yang lainnya? Itu nanti perlu dipikirkan dalam kita membuat sebuah fungsi. Kemudian algoritma apa yang nanti juga akan diisikan dalam sebuah fungsi. Jadi dalam membuat fungsi itu kita harus mikir, oh iya, nama fungsinya apa, variabel inputannya apa, prosesnya apa, outputnya apa. Jadi kita bisa mendeklarasikan ke dalam satu fungsi yang isinya adalah bisa input, ada inputannya, ada prosesnya, ada outputnya juga. Kemudian ini contoh untuk deklarasi dari fungsi yang ada di C++ ya. Nah, di sini ini dalam kotakan ini, kita anggap adalah text editor. Jadi di kotakan ini adalah text editor yang ada di dev C++. Jadi dalam dev C++ di sini ada include untuk header filenya atau preprocessor direktifnya, dari mulai ini ya, dari pakernya ini atau pontnya. Kemudian ini void cetak kurung buka kurung tutup, ini merupakan tempat deklarasi ini setelah header file sampai dengan kurung ini sampai dengan mana ya, ini sampai dengan kurung ini sebelum kurung buka, ini adalah tempat deklarasi. Deklarasi apa? Deklarasi variabel, deklarasi konstanta, dan deklarasi fungsi itu sendiri. Di sini sifatnya adalah global. Kenapa sifatnya global? Karena dia dideklarasikan di luar program utama, sehingga nanti ketika nanti fungsi itu akan dipanggil, dia bisa dipanggil di dalam program utama. Variabel juga sama, kita bisa memanggil variabel yang dideklarasikan di atasnya main, itu yang masuk ke dalam variabel global. Nah, nanti akan saya jelaskan variabel lokal dan globalnya. Nah, ini contohnya, ini ada void cetak kurung buka kurung tutup. Jadi void cetak di sini adalah fungsi cetak dideklarasikan lebih dulu sebelum fungsi main. Kemudian ada lagi di sini ada tanda ini ya, titik koma, sehingga di sini untuk deklarasi fungsinya ini dimulai dari void, ini nama fungsinya adalah cetak kurung buka kurung tutup titik koma. Ini adalah deklarasi dari fungsi yang nama fungsinya adalah cetak. Kalau misalkan ada variabel, maka variabelnya di sini di atasnya. Ini di atasnya void main. Nah, ini kebetulan saya contohkan hanya untuk satu fungsi saja ya. Nah, mainnya ini, dari main ini kurung kurawal buka ini sampai dengan kurung kurawal tutup ini saya coret aja. Nah, ini yang letak untuk deklarasi fungsi dan variabel ya. Sini letaknya deklarasi. Nah, ini yang program utamanya. Program utamanya dari main sampai dengan kurung tutup kurawal. Jadi untuk program utamanya di sini digunakan untuk memanggil apa? Memanggil fungsi yang tadi sudah deklarasikan di atas. Jadi deklarasikan dulu, kemudian ini kita panggil
nama fungsinya, nama fungsi yang tadi sudah deklarasikan kita panggil. Kemudian di sini untuk ini kan sudah akhir ini ya, kurung tutup kurawal, artinya setelah return kurung tutup. Jadi ini program terakhir, tetapi karena sudah ada fungsi setelah biasanya kita kurung tutup kurawal setelah return 0, maka yang paling bawah ini adalah letak dari pendefinisian dari sebuah fungsi. Jadi pendefinisian itu apa? Pendefinisian ya program yang ada di dalam fungsi itu kita letakkan di bawahnya program utama. Jadi isi dari ini kan nama fungsinya adalah cetak. Isi dari fungsi cetak tersebut adalah untuk menampilkan kalimat belajar C++. Nah, jadi penulisannya di sini tetap dalam satu teks editor, tetapi nanti bisa dipanggil di program utama. Nah, kalau misalkan nanti kita membuat atau menambahkan teks editor yang lain untuk pemanggilannya gimana? Itu juga bisa sebenarnya. Bisa dipanggil di teks editor yang lainnya. Oke. Nah, di sini selanjutnya kapan sih menggunakan deklarasi dan definisi fungsi? Nah, jadi di sini mungkin ada yang bingung ya, deklarasi itu apa, definisi itu apa. Kalau deklarasi itu hanya mengenalkan. Jadi deklarasi variabel itu kita mengenalkan nama variabelnya apa, tipe datanya apa. Kalau fungsi juga sama, kita mendeklarasikan nama fungsinya apa, tipe dari fungsinya apa. Dan kalau ada variabelnya juga variabel yang ada dalam fungsi itu namanya apa. Nah, jadi di sini untuk kapan menggunakan deklarasi dan definisi fungsi gitu ya. Nah, jadi karena prinsip kerja C itu adalah sekuensial, maka jika bagian dari program yang menggunakan fungsi diletakkan sebelum definisi fungsi, maka deklarasi dari fungsi itu diperlukan. Tetapi jika bagian dari program yang menggunakan fungsi terletak setelah definisi dari fungsi, maka deklarasi dari fungsi itu dapat tidak dituliskan. Artinya, kalau misalkan kita menuliskan sebuah fungsinya itu berada di deklarasi seperti ini, yang saya ini dulu preface, mana nih mouse-nya. Nah, ini kalau yang seperti ini kan deklarasinya ada di atasnya main atau di bawahnya include. Maka kalau hanya seperti ini nanti hanya deklarasi saja isinya. Maka butuh definisi. Definisinya di mana? Di paling bawah program. Setelah kurung tutup program baru dituliskan definisinya apa. Tetapi kalau di bawah include ini tidak ada deklarasi, tidak ada ini, maka langsung dituliskan di bawahnya ini juga langsung dituliskan ya, langsung dituliskan isinya, langsung boleh diisikan di sini juga boleh. Sebentar, mouse-nya mana nih. Nah, kalau ini kan hanya deklarasi, kalau langsung definisi boleh nggak? Boleh juga. Artinya kalau deklarasi itu ya berarti nanti harus ada definisinya. Tapi kalau misalkan nanti tidak mau menuliskan 2 kali, maka ya deklarasikan ulang saja, langsung dituliskan aja setelah deklarasi nanti langsung dituliskan definisinya. Nah, mungkin bingung ya, nanti saya contohkan ini langsung ke contohnya biar nggak bingung atau biar ada bayangannya ya. Terus nah, di C++ itu ada 2 fungsi. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan, kalau di pemrograman lain mungkin ada istilahnya adalah function, ada prosedur. Tapi kalau di C++ di sini ada fungsi void dan fungsi non void. Sama saja sebenarnya. Kalau fungsi void ini adalah sebentar. Ini sebentar, ini bisa minta tolong di mute dulu yang lain.
Oke. Eh, kalau di tempat lain itu ada namanya fungsi dan prosedur. Fungsi dan prosedur ya. Jadi kalau fungsi itu kalau di tempat lain namanya adalah fungsi yang mengembalikan nilai, kalau prosedur itu adalah fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Tapi kalau di C++, fungsi itu di sini namanya adalah fungsi non void. Fungsi yang mengembalikan nilai. Artinya non void itu apa? Non void itu yang nanti dideklarasikan tidak tipe datanya bukan void. Jadi ini fungsi non void itu tipe datanya bisa integer, bisa float atau yang lain tergantung dari tipe data yang ada di masing-masing bahasa pemrogramannya. Nah, jadi fungsi yang tidak mengembalikan nilai itu tipenya adalah fungsi void. Kalau di tempat lain fungsi ini namanya apa? Namanya adalah prosedur. Jadi ini namanya adalah prosedur kalau tempat lain, tapi kalau di sini namanya void dan non void. Void itu yang tidak mengembalikan nilai, yang non void itu yang mengembalikan nilai. Kemudian bedanya apa sih untuk yang void dan yang non void? Nah, di sini untuk fungsi yang void, fungsi void sering disebut sebagai prosedur kalau di tempat lain. Nah, di sini kenapa disebut void? Karena fungsi tersebut itu tidak mengembalikan nilai. Mengembalikan nilai apa? Tidak mengembalikan nilai keluaran yang didapat dari hasil proses fungsi tersebut. Jadi dia ketika di running itu dia tidak bisa langsung mengembalikan nilai tersebut, tidak ada returnnya langsung. Jadi nanti ciri-cirinya dari fungsi void ini tidak adanya keyword return atau tidak ada kata return, itu pasti. Kemudian tidak adanya tipe data di dalam deklarasi fungsi. Kemudian menggunakan keyword void. Jadi pada saat deklarasi fungsi itu tidak ada tipe datanya, tetapi menggunakan keyword void. Void itu apa? Void itu kalau di sini artinya tipe data yang tidak bertipe. Tipe data yang tidak bertipe. Gimana itu? Ya tipe data yang tidak ada nilainya, sama aja tidak ada tipe datanya karena dia tidak bernilai. Kemudian ciri yang lain tidak dapat langsung ditampilkan hasilnya. Jadi kenapa fungsi void ini tidak mengembalikan nilai? Karena dia tidak bisa langsung memiliki return value, tidak memiliki nilai hasil. Kemudian tidak memiliki nilai kembalian fungsi. Kemudian keyword void juga digunakan jika suatu fungsi tidak mengandung suatu parameter apapun. Jadi kalau misalkan parameternya tidak ada, maka dia bisa gunakan void. Nah, parameter itu apa? Nah, nanti saya jelaskan. Next. Kemudian untuk fungsi non void. Fungsi non void di sini disebut juga sebagai function di tempat lain ya. Kalau yang void tadi kan prosedur, kalau yang non void tempat lain namanya function. Kemudian disebut non void karena mengembalikan nilai kembalian yang berasal dari keluaran hasil proses function tersebut. Jadi dia memiliki nilai balik, nilai kembali. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ada kata returnnya, kebalikan yang tadi ya. Kalau tadi yang void itu tidak memiliki kata return. Kemudian ada tipe data yang mengawali deklarasi fungsi. Kalau tadi kan tidak ada ya, ini ada. Kemudian tidak ada keyword void. Kalau tadi tidak ada keyword returnnya. Kalau ini tidak ada keyword voidnya. Kemudian dia memiliki nilai kembalian dan dapat dianalogikan sebagai suatu variabel yang memiliki tipe data tertentu sehingga dapat langsung ditampilkan hasilnya. Kemudian ini untuk pemanggilan fungsi. Pemanggilan fungsi di sini pada dasarnya bahwa fungsi itu bisa memanggil fungsi yang lain yang
eh, ada di dalam fungsi dia sendiri, atau fungsi itu bisa memanggil dirinya sendiri, juga bisa memanggil fungsi lain. Artinya dalam fungsi itu ada juga isinya adalah fungsi yang lain. Nah, ini contohnya. Ini untuk yang kotakan yang kiri, yang nomor 1, ini adalah text editor. Jadi tempat ngetik codingnya secara keseluruhan ya. Di sini ada fungsi main. Ini adalah fungsi namanya adalah fungsi main. Isinya apa? Fungsi main untuk program utama isinya apa? Isinya adalah pemanggilan dari fungsi 1 dan pemanggilan dari fungsi 2. Nah, di kotakan yang kedua, ini adalah deklarasi dari bukan deklarasi, definisi dari fungsi 3. Isinya deklarasi dari definisi dari fungsi 1, isinya apa? Isinya adalah pemanggilan fungsi dari fungsi yang ketiga. Ini 3, ini 4, ini kotakan keempat ya. Jadi di kotakan kedua ini adalah definisi fungsi 1 yang isinya adalah memanggil dari fungsi yang ketiga yang ada di dalam kotakan 4. Kemudian definisi ini yang kedua yang ada di dalam kotakan 3 ini, dia memanggil fungsi dirinya sendiri. Artinya dia isinya adalah fungsi dia sendiri. Sehingga di program utama di sini dia ada pemanggilan fungsi 1. Jadi fungsi 1 itu sama halnya dia memanggil fungsi yang ada di fungsi 1 dan memanggil yang ada di fungsi 3. Nah, untuk yang fungsi 2 ini dia memanggil dirinya sendiri. Dia murni fungsi nomor 2. Nah, sehingga kalau misalkan kita memiliki perintah yang nanti akan digunakan secara berulang-ulang, ini cukup dipanggil nama fungsinya saja. Untuk penulisan definisinya seperti ini cukup penulisannya 1 kali, tapi ini pemanggilannya bisa berulang kali sesuai dengan kebutuhan. Di baris keberapa itu akan dipanggil atau dibutuhkan. Nah, itu untuk pemanggilan fungsinya. Nah, ini ada contohnya. Contoh untuk fungsi yang parameternya void dan non-void. Nah, ini yang pertama adalah fungsi yang void. Kemudian ini adalah fungsi yang non-void. Di sini untuk fungsi void langsung didefinisikan atau langsung diisikan apa saja informasi yang ada dalam fungsi void tersebut. Nah, ini nama fungsinya adalah tampilkan JML, tampilkan underscore JML. Ini adalah nama fungsinya. Tipe dari fungsinya apa? Tipenya adalah void, dia tidak mengembalikan nilai ya. Nah, di sini ada parameternya. Parameter itu adalah variabel yang ada di dalam fungsi. Jadi variabel yang mana ya? Variabel yang di sini. Ini kan untuk pendeklarasian fungsi ada kurung buka kurung tutupnya ya. Nah, ini digunakan untuk mendeklarasikan parameter atau mendeklarasikan variabel. Jadi parameter itu adalah variabel yang dideklarasikan langsung ke dalam fungsi. Ini parameternya ada 2, yaitu A dan B. Tipenya apa? Integer A, integer B. Terus di sini ada juga variabel namanya adalah jumlah. Ini variabel jumlah ini sifatnya lokal. Jadi variabel yang ada di sini ada A, ada B, ada jumlah, itu sifatnya lokal. Dia hanya bisa digunakan di fungsi tampilkan jumlah saja. Jadi tidak bisa digunakan di tempat lain. Jadi kalau misalkan mau menggunakan ya deklarasikan lagi, artinya dia perintah yang berbeda. Nah, ini sudah tahu ada inputnya, input, kemudian ini ada output, kemudian ini ada prosesnya. Berarti kan tadi untuk pembuatan fungsi kita harus tahu dulu variabelnya apa untuk input, kemudian prosesnya apa, outputnya apa ya. Nah, ini sudah ketahuan. Inputnya apa? Di sini digunakan inputnya adalah A dan B. Di sini ada untuk outputnya adalah jumlah. Kemudian informasi apa yang akan ditampilkan dalam fungsi tersebut, yaitu informasi untuk menghitung rumus apa? Penjumlahan A dan B yang hasilnya ditampung ke dalam variabel jumlah.
Kemudian outputnya apa? Outputnya di sini adalah jumlah. Nah, ini sudah selesai definisi dari fungsi tampilkan jumlah. Nah, kalau misalkan dibuat ke dalam fungsi yang tipenya adalah non void, maka berubah menjadi yang dari bawah ini. Ini tipenya non void, berarti tipe fungsinya selain void. Kalau yang di atas ini kan void ya. Berarti kalau yang non void di sini tipenya ya selain void, bisa integer, bisa float, atau bisa tipe data yang lain yang dikenali di bahasa C. Namanya apa? Nama fungsinya misalkan di sini adalah jumlah. Kemudian parameternya apa? Parameternya A dan B. Apakah dalam fungsi itu harus ada parameternya? Tidak. Kalau fungsi void itu tidak ada parameter, itu bisa, tapi kalau fungsi yang non void itu harus ada, karena ada return value-nya, jadi dia harus mengembalikan nilainya ya. Kemudian di sini ada variabel jumlah, ini untuk outputnya, ini informasi untuk yang nanti akan diproses. Kemudian di sini untuk hasil outputnya. Nah, kalau untuk yang non void kan return value kan tadi cirinya ada kata return. Nah, jadi di sini return jumlah itu untuk mengeluarkan atau menampilkan jumlahnya. Jadi sini penulisannya berbeda ya antara void dan non void. Terus contoh fungsi. Nah, ini langsung ke dalam codingnya di sini. Nah, ini adalah definisi, langsung definisi, tidak deklarasi ya. Jadi tadi kan kapan harus menggunakan definisi, kapan harus menggunakan deklarasi. Kalau di sini sudah mau langsung dituliskan secara komplit perintahnya apa saja, ya ini berarti namanya adalah definisi. Tapi kalau hanya deklarasi saja, maka nanti di bawahnya kurung kurawal sini harus ada definisi atau penulisan secara lengkap. Jadi kalau penulisan secara lengkap itu nanti berada di bawahnya program. Nah, itu tidak ada ketentuan harus definisi dulu, deklarasi baru definisi, atau gimana, itu nggak ada. Karena apa? Karena nggak ada ketentuan, jadi mau pakai yang mana bebas. Jadi kalau mau rapi ya deklarasi dulu baru definisi, tapi kalau mau langsung juga boleh seperti ini. Nah, ini nama fungsinya adalah luas, dia tipenya void, variabelnya di sini ada parameternya, ada ls, ada p, ada l. Nah, perlu diperhatikan di sini ls itu ada tanda dan, p-nya tidak ada, l-nya tidak ada. Jadi kalau parameter yang ada di dalam fungsi void, ketika parameter tersebut atau variabel yang ada dalam fungsi tersebut itu ada salah satu yang digunakan untuk output, maka deklarasinya harus ada tambahan simbol dan. Kalau contoh yang tadi kan JML itu sebagai output, tetapi dia tidak muncul dalam parameter. Berarti apa? Berarti dia tidak perlu ada dan-nya, karena dideklarasikannya kan di dalam. Nah, ini saya kembalikan tadi. Nah, kalau yang ini kan jumlah, ini kan sebagai output ya. Kenapa dia tidak pakai dan? Karena dia deklarasikannya di dalam fungsi. Dia tidak sebagai parameter. Tapi kalau sebagai parameter, maka penulisannya nanti harus ada tanda dan, ada tambahan dan. Kemudian informasi apa yang ada dalam fungsi ini adalah rumus perkalian panjang kali lebar, masukkan dalam ls. Nah, bedanya antara ini mungkin ada yang nanti mau ada yang ditanyakan, kapan sih kita harus menggunakan variabel output yang ada di dalam parameter seperti yang ini ya. Seperti yang ini dicontohkan, ada ini kan dituliskan di parameter. Padahal tadi kan jumlah. Itu bedanya apa? Nah, bedanya mau dibuat yang ke dalam parameter boleh, mau yang ada di dalamnya juga boleh. Bedanya apa? Kalau variabel yang dituliskan di dalam fungsi di sini atau sebagai parameter, nanti pada saat pemanggilan fungsi itu juga harus dipanggil. Jadi ini jumlahnya nanti juga sama. Nah, ini sekarang ke program utamanya. Ini program utamanya. Kita panggil fungsinya. Nah, di sini ada variabel, ada panjang, ada lebar, ada hasil. Jumlahnya harus sama. Di sini juga panjang, lebar, ls ya.
mau dideklarasikan variabelnya sama dengan variabel yang ada di parameter boleh, tapi dideklarasikan ulang. Mau berbeda juga boleh, karena ini adalah variabel yang berbeda, karena ini kan sifatnya lokal. Variabel ini sifatnya lokal, dia hanya dikenali di fungsi luas saja, sehingga ketika kita nanti akan pakai di sini kita harus deklarasikan ulang. Nah, ini nama variabelnya kebetulan berbeda, ada PC, LP sama hasil. Kemudian kita butuh inputan. Yang diinputkan apa? Nah, kita lihat di sini. Inputannya hanya panjang dan lebar. Kok tahu ini adalah inputan? Karena di dalam parameter itu variabelnya pasti akan digunakan untuk memproses ya di sini. Nah, di sini digunakan untuk menginputkan. Nah, outputnya kan di sini ada 3. Kenapa yang digunakan hanya 2 saja? Ya karena kan tadi sudah saya katakan bahwa outputnya untuk variabel output ada tanda dan. Nah, ini ada dan ya, berarti otomatis inputnya ada 2. Sehingga di dalam program utama yang dijadikan input di sini juga ada 2. Outputnya di sini langsung ke pemanggilan parameter. Nah, ini adalah pemanggilan fungsinya. Ini pemanggilan fungsinya, nama fungsinya adalah luas. Kemudian parameternya ada 3 kan? Ini 1, 2, 3. Harus urut juga. 1 itu adalah variabel outputnya, maka di sini juga 1 variabel outputnya apa? Hasil. Kemudian 2, ini juga 3. Ini harus urutan. Kalau nggak urut nanti keluar hasil, tapi nanti bisa jadi angka outputnya tidak sesuai. Misalkan 2 kali 3 harusnya 6, tapi nanti bisa jadi berubah karena apa? Hasilnya dia tidak sesuai. Jadi urutannya output, input sesuai yang dideklarasikan di atas di sini di dalam fungsi. Ini kan hasil, ini output, input. Kemudian karena fungsi luas ini tipenya void, sehingga dia tidak bisa mengembalikan nilai atau dia tidak punya return value, sehingga untuk menampilkan hasil perhitungan tersebut di sini panggil menggunakan variabel hasil atau variabel output. Nah, kalau masih simbol seperti ini biasanya tanpa menggunakan fungsi itu malah jauh lebih simpel. Kenapa? Karena tidak menggunakan fungsi sudah selesai, ini tinggal kasihkan rumus kan. Kalau tanpa fungsi di sini harusnya tertuliskan rumus hasil sama dengan PC kali LB gitu kan, kalau tanpa fungsi langsung seperti ini. Nah, tapi karena dengan fungsi di sini rumusnya digantikan dengan pemanggilan fungsi. Nah, kalau masih simbol seperti ini tidak begitu membantu, malah menambahkan ribet. Tapi kalau nanti kita sudah membuat program yang jumlah barisnya sudah lebih dari 100 baris, itu nanti akan terasa manfaatnya jika kita menggunakan sebuah fungsi. Kemudian selanjutnya contoh yang tadi, contoh yang void, kemudian sekarang contoh yang non void. Contoh yang non void ini masih sama fungsinya dengan yang tadi. Nama fungsi untuk menghitung panjang kali lebar. Nah, ini definisi juga. Ini definisi dari fungsi juga langsung. Jadi tanpa deklarasi ya, langsung tuliskan seperti ini. Nama fungsinya apa? Nama fungsinya adalah luas. Tipe datanya adalah integer. Tipenya bukan void lagi tapi integer. Kemudian parameternya di sini ada panjang dan lebar. Ini parameternya ada panjang, ada lebar. Kemudian kalau tadi dituliskan rumusnya JML sama dengan panjang kali lebar ya, tapi karena ini return value tanpa harus dituliskan seperti itu, langsung saja return rumusnya apa? P kali L, itu sudah selesai. Ini lebih ringkas lagi ya. Nah, kemudian ini program utamanya. Variabelnya yang dibutuhkan ada berapa? Dilihat parameter yang ada di sini ada berapa? Variabel yang digunakan. Di sini ada 2, ada panjang dan lebar. Sehingga kita butuh variabel untuk inputan juga 2, panjang dan lebar. Kemudian di sini diinputkan lagi ini untuk perintah panjang lebarnya. Kemudian
Kalau yang sebelum menggunakan fungsi, di sini letaknya untuk menuliskan rumus ya. Panjang sama dengan luas sama dengan panjang kali lebar. Pada saat fungsi void tadi, di sini pemanggilan fungsi, nama fungsinya apa tadi? Nama fungsinya yang sebelumnya adalah luas, kurung buka, hasil, koma, panjang, koma lebar ya. Tapi karena di sini yang contoh yang ini adalah tipe data non void, maka tidak perlu menuliskan pemanggilan fungsi dulu seperti yang tadi, tapi langsung pada saat kita mau menampilkan output langsung panggil. Nama fungsinya adalah luas, sama seperti yang deklarasi ini sama ya. Kemudian parameternya juga 2, ini 1, 2, ini juga sama, parameternya 1, 2, jadi harus sama. Nah, makanya kalau misalkan kita menggunakan fungsi, baik itu fungsi void maupun non void, di sini ada parameternya, maka ini juga harus ada parameternya. Ini pada saat pendeklarasian atau pendefinisian fungsi, ini adalah parameter yang digunakan dalam fungsi. Di sini adalah parameter formal, namanya adalah parameter formal. Nah, di sini yang ini adalah parameter aktual namanya. Jadi parameternya kalau pada saat didefinisikan dalam fungsi namanya adalah parameter formal, kemudian pada saat pemanggilan fungsi namanya adalah parameter aktual. Parameter itu apa? Parameter adalah variabel yang ada di dalam fungsi, baik itu fungsi void maupun fungsi non void. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya, Bu. Boleh, silakan. Saya mau tanya, bagaimana cara memasukkan rumus, misalnya rumus if, for gitu pada modular fungsi? Apakah masuk di dalam count atau in? Atau di mana, Bu? Perulangan dan percabangan ya? Iya. Oke. Perulangan dan percabangan itu juga bisa dibuat ke dalam fungsi. Artinya fungsi ini sebenarnya bisa memuat perintah apapun. Kalau yang tadi saya contohkan kan hanya rumus ya. Kalau mau menambahkan sebuah percabangan perulangan itu juga boleh. Berarti percabangan perulangan tersebut kan isi dari fungsi. Maka letaknya di mana? Ya letaknya di definisi sini. Nah, ini di sini. Pokoknya untuk isi dari definisi fungsi letaknya di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kalau misalkan ada percabangan perulangan ya isinya di situ. Kemudian variabelnya apa? Ini juga bisa dipecah. Variabelnya bisa masuk ke dalam parameter itu sendiri, bisa juga variabelnya di luar fungsi. Jadi di sini hanya memberikan informasi percabangannya saja. Kalau seperti itu maka di sini nanti butuh pemanggilan variabel terlebih dulu. Karena untuk percabangan kan nanti ada variabel untuk syaratnya, sehingga variabel untuk syarat pengecekannya itu juga harus dipanggil terlebih dulu. Jadi intinya kalau di modular itu lebih fleksibel ya. Mau buat pertama fungsi untuk deklarasi variabel saja, mau untuk input variabel saja, kemudian di berikutnya untuk di modular berikutnya untuk membuat percabangannya saja, itu juga bisa. Itu sangat mungkin untuk dilakukan. Nah, cuman yang perlu dibutuhkan kita adalah imajinasi apa ya? Imajinasi untuk ini. Kita harus membayangkan jalannya nanti seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Berarti kalau nanti inputannya terpisah, berarti saya harus memulainya dari mana. Jadi kita harus selain berpikir untuk logika juga harus imajinasi juga dibutuhkan, bahwa nanti di fungsi ini isinya adalah untuk percabangan saja, maka dipanggil setelah apa di dalam program utama itu juga nanti diperlukan. Nah, kapan kita harus memulai imajinasi tersebut atau kapan kita bisa peka terhadap imajinasi tersebut, ya harus banyak latihan sehingga nanti logikanya akan terasah, kemudian imajinasinya juga akan semakin luas. Kalau tidak pernah mencoba atau hanya mencoba dari
apa yang ada di slide, apa yang saya berikan ya nanti imajinasinya terbatas itu saja. Nah, makanya di sini harus banyak latihan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti masuk ke bagian return ini ya, Bu? Iya, heeh. Masuk ke situ. Pokoknya semua isi perintah yang ada dalam modular di antara kurung kurawal. Jadi semuanya di situ. Gitu. Yang lain? Saya mau nanya, Bu. Boleh? Itu fungsi void-nya kenapa nggak dibawa fungsi main-nya, Bu? Fungsi void-nya kenapa nggak di bawah fungsi main? Ya, Ini contoh yang masih di slide atau yang berbeda? yang di slide. Yang ini, yang maksudnya yang saya Iya, tampilkan sekarang atau yang sebelumnya? yang di PPT nih. Nah, sekarang kan yang tampil ini adalah fungsi non void ya. Ya, Nah, yang ditanyakan yang void tadi, yang ini bukan? ya kan saya lihat di fungsi void dan non void itu Mm-mm. fungsinya selalu dideklarasikan di atas main. Oh, oke. Kenapa nggak dibawa? Mm-mm. Oke. Jadi fungsi itu diletakkan di luar seperti tadi yang sudah ada penjelasannya. Tadi mana letak-letaknya tadi ya? Yang di teori tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Mana? Fungsi. Mana tadi ya? Ini. Nah, seperti tadi sudah saya jelaskan, ini udah kelihatan ya. Programmer define function ini memang fungsi letaknya harus di luar fungsi utama, harus di luar fungsi main. Jadi fungsi main itu hanya untuk pemanggilan fungsinya saja. Jadi memang harus seperti itu. Kalau nanti diletakkan di fungsi utama, berarti nanti dia nggak sebagai fungsi, jadi dia program intinya di bodinya. Jadi ibaratnya gini, di program utama itu adalah rumah singgah kita yang utama, rumah singgah utama yang utama. Ketika kita akan misalkan kita memiliki banyak anggota keluarga yang mana kamarnya nggak cukup nih di rumah singgah utama, sehingga kita tempatkan di rumah-rumah yang lain. Rumah yang lain itu ya fungsi-fungsinya itu, sehingga kalau kita ada kumpul keluarga, kita menuju ke rumah singgah yang utama, kita panggil, kita tinggal panggil-panggil saja. Tetapi kita memanggilnya di mana, di rumah yang lain atau di kamar-kamar yang lain yang letaknya berbeda dengan rumah yang ada di dalam rumah kita, tetapi dia tetap tersimpan di rumah kita juga, tapi tidak di rumah utama. Sehingga kalau kita perlu ada kegiatan, ada perlu dengan yang lain, kita tinggal panggil saja, manggilnya kemana, ke rumah utama gitu loh ibaratnya. Jadi memang letaknya harus di luar fungsi utama. Nah, mungkin ada yang bingung ketika kenapa kok letaknya itu bisa di atasnya main atau di bawahnya main. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan juga bahwa ini ya, kalau mau diletakkan di atas main seperti ini namanya adalah definisi. Definisi itu ya menjabarkan ya, namanya juga definisi. Sehingga sebelum main boleh langsung dijabarkan. Artinya dijabarkan itu apa? Artinya dijabarkan itu fungsi itu dideklarasikan dan langsung ada informasi apa yang ada dalam fungsi. Nah, di sini kan langsung deklarasi nih, deklarasinya adalah void. Informasi yang dijabarkan apa? Ini untuk menghitung rumus. Ini namanya definisi. Tapi kalau hanya deklarasi, maka letaknya jadinya berbeda. Deklarasi. Tadi mana contohnya ya? Sebentar. Sebentar. Nah, kalau hanya deklarasi, deklarasi nanti di atasnya main, ini hanya deklarasi saja, void cetak. Sehingga definisi atau tulisan lengkapnya dari definisi
penjabarannya sebuah fungsi berada di bawahnya kurung tutup kurawal setelah return. Jadi setelah penutupan dari program utama itu baru dijabarkan fungsinya apa saja. Nah, ini nulisnya jadi 2 kali. Karena apa? Karena deklarasi dulu baru definisi. Jadi ini penulisannya double. Ini yang pertama, ini mana sih mouse-nya? Ini untuk 1 deklarasi, ini untuk 2 definisi. Kelebihannya apa kalau penulisannya seperti ini? Kelebihannya adalah lebih rapi, bahwa di bawahnya include atau header file sebelum program utama itu hanya isi semua tentang deklarasi, yang di bawahnya program utama setelah return 0 kurung tutup atau setelah get kurung tutup kurawal itu nanti definisi semua. Itu kalau saya senang, kenapa? Lebih rapi, lebih terstruktur. Tapi kalau tidak ingin menuliskan 2 kali ya nggak masalah, seperti contoh yang tadi yang ada di slide mana tadi yang akhir. Nah, ini berarti kan langsung definisi. Ini juga boleh, ini akan menyingkat waktu juga. Cuman ini jadi tidak rapi. Kenapa? Karena deklarasinya campur dengan definisi. Tetapi nggak masalah, mau pilih yang mana itu boleh, suka-suka kita aja, yang penting itu bisa digunakan. Itu ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Belum, Bu. Belum. Oke, yang lain paham sampai sini? Bingung? Pasti bingung ya, karena ini Jujur adalah, agak bingung, Bu. iya pasti. Artinya kalau bingung berarti ada sesuatu yang masuk, ada sesuatu yang ditangkap tapi belum bisa disimpulkan gitu ya. Ya, jadi artinya memperhatikan, karena ini adalah sesuatu yang baru bagi yang belum pernah belajar pemrograman, sehingga kalau langsung paham itu kecil kemungkinan. Kenapa ya? Karena masih membayangkan, belum bisa mempraktekkan juga. Nah, biar lebih paham, lebih apa ya, kebingungan tersebut itu terjawab, saya itu bingungnya berada di mana. Jangan sampai saya bingung itu bingungnya di mana juga masih bingung gitu ya. Jadi biar bingungnya itu ada jalurnya, saya bingungnya itu di mananya, di voidnya, non voidnya, atau di sebagian mana. Itu silahkan di slide yang terakhir. Slide terakhir ini, nah ini ada latihan. Latihannya cukup 3. Di sini ada membuat program. Yang pertama, buat program kalkulator sederhana. Kalkulator untuk menghitung tambah, kemudian kurang, kali, bagi, dan mod. Nah, ini silahkan dibuat ke dalam bentuk modular atau fungsi. Fungsinya bebas. Mau dibuat void, non void juga boleh, mau gabungan juga boleh. Kemudian yang kedua, membuat program untuk mengubah huruf dari dari angka ke huruf ya. Jadi misalkan nilai algoritma saya 70, maka nilainya adalah B. Nah, jadi ketentuannya ini pernah dibuat di praktikum sebelumnya ya, atau di perkuliahan sebelumnya, bahwa A itu 81 sampai dengan 100, B itu 71 sampai dengan kurang dari 81, dan seterusnya. Nah, itu dibuat ke dalam bentuk modular. Dan yang terakhir, buat fungsi untuk mengubah dari huruf ABC itu ke dalam bobotnya. Jadi nomor 1 itu program yang sendiri, ini satu program, ini bisa digabungkan. Ini nomor 2. Jadi ada 2 ya. Nah, kira-kira fungsinya ada berapa jumlahnya? Nah, tadi di awal saya menyampaikan bahwa dalam membuat sebuah program itu tidak ada ketentuan saya harus membuat berapa jumlah fungsi yang harus saya buat dalam satu program. Jadi tidak ada batasannya. Nah, kalau untuk yang kalkulator ini sebenarnya bisa digunakan untuk ini operatornya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa digunakan untuk membuat 5 fungsi. Jadi nanti di program utama hanya memanggil 5 fungsi saja. Nah, input variabelnya juga 1 kali. 1 kali input saja, nggak perlu banyak-banyak. Jadi 1 kali inputan tetapi digunakan untuk 5 operator
yang digunakan dalam 5 modular atau 5 fungsi. Ya, nanti ini silahkan dikerjakan, kemudian nanti seperti biasa diupload di Waskita Amikom ya. Di Waskita Amikom nanti ada batas waktunya seperti biasa. Nanti silahkan dicek di situ. Yang diupload apanya? Yang diupload hanya file CPP-nya saja. Ya, file CPP-nya saja. Nanti berarti ada 2 ya file CPP-nya, karena ada dua program. Untuk pengumpulan nama filenya seperti biasa, NIM, kemudian kalkulator, fungsi kalkulator, kemudian NIM underscore fungsi kalkulator, kemudian yang selanjutnya adalah NIM fungsi nilai. Jadi itu nanti deskripsi lebih jelasnya bisa dibuka di Waskita. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? 2 file CPP aja ya, Bu? Iya, 2 saja. Karena nomor 2 dan 3 itu bisa digabungkan jadi satu program. Baik, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Aku Ya mau udah. tanya, berarti Boleh. untuk yang nomor 1 itu misalkan kita 1 kali input angka langsung ke 5 kalkulator itu, Bu. Iya, betul. Jadi inputnya 1 kali, nanti sudah bisa menghasilkan 5 kali operator itu. Yang lain? Berarti mau tanya, Bu. Mm-mm. Misalnya saya inputkan 2 bilangan ya, 5 dan 5 gitu. Berarti nanti ditambah 5 tambah 5, terus 5 kurangi 5, 5 kali 5, 5 bagi 5 gitu, Bu. Iya, betul. Yang penting Oh ya, saya mau mengecek untuk pembuatan fungsinya seperti apa. Itu. Kalau programnya mudah, ini untuk penjumlahan kalkulatornya saya yakin semuanya sudah paham, sudah pintar. Cuman ketika diimplementasikan ke dalam fungsi itu jadinya seperti apa. Nah, itu saya pengen ngeceknya di situ. Ada lagi yang lain? Ya ada. Sudah, Bu. Oke. Kalau misalkan nanti ada yang belum paham, bisa ditanyakan juga di grup atau bisa ditanyakan ke teman-teman asisten ya. Nanti bisa ditanyakan lagi tentang modular. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri saja ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Kita akhiri untuk perkuliahan pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.